Rashidi dulu. Pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Iya, tentang Khulafaur Rasyidin dan juga Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin pengganti Rasulullah. Sedangkan untuk Abu Bakar Ash-Shiddiq sendiri, siapa yang masih ingat nama asli dari Abu Bakar Ash-Shiddiq siapa? Siapa? Ya, siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Ya, pintar sekali. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin dan juga Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang Khalifah Umar bin Khattab dan juga Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelum kita mulai, silakan kalian simak materi yang sudah saya siapkan berikut ini ya. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang akan kita bahas adalah Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Kompetensi yang akan kita pelajari yaitu mengetahui tentang sifat terpuji dari Khulafaur Rasyidin, juga mencontohkan perilaku dari Khulafaur Rasyidin ya, terutama pada pertemuan kali ini yaitu Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Untuk tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat mempelajari tentang riwayat Umar bin Khattab dan juga menganalisis perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab dan juga Khalifah Utsman bin Affan, serta menunjukkan dan menampilkan perilaku terpuji dari Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan yang bisa kita pelajari. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini, pada hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran mind mapping atau peta pikiran. Nah, sebelum kalian membuat peta pikiran, kalian perhatikan terlebih dahulu video pembelajaran yang akan saya sajikan.
tentang biografi dan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan untuk kelompok 2, silakan kalian uraikan gambarkan tentang jasa dan perkembangan masa Khalifah Umar bin Khattab. Untuk kelompok 3, kalian gambarkan tentang biografi dan pemerintahan Utsman bin Affan. Untuk kelompok 4, silakan kalian tulis tentang jasa dan perkembangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, setelah itu nanti kalian presentasikan di depan, ya. Sudah selesai semua? Sudah. Jika sudah, silakan kalian presentasikan untuk hasil kerja kalian. Kita mulai dari kelompok 1, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang pemerintahan dan biografi Umar bin Khattab. Nama asli beliau Umar bin Khattab bin Abdul Uzza. Beliau masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Al-Quran surat At-Toha ayat 1-8 oleh saudaranya Fatimah. Dalam pemerintahan, beliau turun langsung dalam menghadapi permasalahan rakyatnya. Beliau diberi gelar Amirul Mukminin. Ada yang mau ditanyakan? Siapa ayahnya Nabi Khattab? Ayah Nabi Khattab bin Nufail. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok 1. Kita lanjut dengan kelompok 2 tentang jasa dan juga perkembangan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jasa dan perkembangan masa Khalifah Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab adalah membagi wilayah negara menjadi 8 provinsi, membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang, menata pemerintahan dengan membentuk departemen-departemen Diwan. Jasa Umar bin Khattab adalah mencetuskan kalender Hijriah yang dihitung dari awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ada yang ditanyakan? Apa jasa Umar bin Khattab yang dapat kita rasakan sampai sekarang? Penetapan kalender Hijriah yang dihitung dari awal Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sekian dari Nah, tepuk tangan ya untuk kita lanjut untuk presentasi dari kelompok 3. Silakan maju untuk kelompok 3 mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar dari kelompok 3 akan mempresentasikan biografi dan pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Pemerintahannya sebagai berikut: 1. Mengganti gubernur yang tidak cocok atau melancarkan dan menggantinya dengan yang lebih kredibel. 2. Membentuk angkatan laut yang kuat. Sebagai berikut: 1. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf bin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita lanjut untuk kelompok 4. Silakan. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan jasa dan perkembangan Islam bin Affan. Perkembangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah perkembangan ilmu qiraah, nahwu dan fikih, lahirnya ilmu tafsir, membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Kita nah, dari hasil kerja kelompok kalian kita dapat mengetahui jasa Khalifah Umar bin Khattab yang bisa kita rasakan sampai sekarang yaitu tentang penetapan kalender Hijriah, di mana kalender Hijriah itu ditetapkan berdasarkan awal mula Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau Madinah. Untuk Khalifah Utsman bin Affan, nama aslinya tadi siapa? Utsman bin Affan bin Abdul Aziz bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Iya, itu untuk nama asli dari Utsman bin Affan, di mana dari silsilahnya Nabi Muhammad dan juga Utsman bin Affan bertemu pada kakek beliau yang bernama Abdul Manaf. Jasa dari Khalifah Utsman bin Affan yang bisa kita rasakan sampai sekarang yaitu pembukuan Al-Quran, di mana Al-Quran mulai dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Asyidin. Pada waktu itu karena ada perang yang Yamamah, yaitu perang yang menumpas adanya nabi palsu dan juga kaum murtad, sehingga banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal syahid dalam perang Yamamah tersebut. Sehingga atas usul dari para sahabat, Al-Quran dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar Asyidin. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini Al-Quran ditulis kembali ya, kemudian dijilid dan disalin. Selain itu, bacaan Al-Quran juga disamakan dengan menggunakan bahasa Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dalam lisan Quraisy atau dalam bahasa Quraisy. Nah, itu untuk jasa Khalifah Utsman bin Affan yang bisa kita sampai sekarang. Nah, dari pembahasan ini ada yang kalian tanyakan? Jika tidak, kita akan mengerjakan lembar kerja ya. Silakan kalian kerjakan lembar kerja berikut untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bersama pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini ada jasa yang bisa kita rasakan sampai sekarang, yaitu penetapan kalender Hijriah ya. Untuk kalender Hijriah kan ada kalender Masehi, ada kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini adalah hasil dari Khalifah Umar bin Khattab. Sedangkan untuk Khalifah Utsman bin Affan sendiri, beliau memiliki jasa yaitu pembukuan Al-Quran ya, dikumpulkan dalam satu mushaf ya, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan utuh adalah berkat jasa dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itu untuk pertemuan hari ini. Pelajaran berikutnya kita akan membahas tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib ya. Nanti kita akan menggunakan metode lain yang lebih seru supaya kalian bisa
dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, silakan kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam